Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Agnes Kristalika, NPM 12 11 81 21 004, kelas keperawatan A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Raja Lokano, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi dan fisiologi sistem neurobehavior atau sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh tubuh. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, mata, telinga, dan organ lainnya. Dan semua saraf menghubungkan organ-organ tersebut di seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh Anda indera tertentu. Proses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otak Anda bergerak, merasa sakit atau bernapas. Dalam menjalankan kerja tersebut, sistem saraf menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, proses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Pertama, otak. Otak adalah mesin kendali utama dari segala fungsi tubuh seperti yang disebut di atas. Organ ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tubuh belakang. Saraf tulang belakang berperan dengan aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak dan sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari otonomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan input saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf ke pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Dari sel saraf ini terdapat ditemukan di seluruh tubuh komunikasi satu sama dengan lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf krania, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerima dan pengiriman rangsangan dari otak dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini ada penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan kaki dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit di indera
atau otot ke sistem saraf pusat. Sebagai contohnya saat menyentuh termos panas, saraf sensori membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindari dengan menggerakkan melepas atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu yang 1 detik. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tak perlu memikirkannya. Sistem saraf ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian fungsi dari sistem saraf ini. Pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpati akan memicu respon dengan mempercepatkan detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam stimulasi gawat darurat. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini menggunakan menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung. Penyakit pada sistem saraf, yang pertama tumor otak, yang kedua cedera otak dan tulang belakang. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Cedera otak adalah cedera terkait otot yang mempengaruhi seorang secara fisik. Demikianlah tugas saya, sekian dan terima kasih.